Kadang cinta tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang kita hadir dalam hidup seseorang bukan sebagai tujuan, tapi hanya sebagai persinggahan sementara. Sebagai pelipur lara, pengisi kekosongan, atau bahkan sebagai pelarian dari luka yang belum sembuh. Dan ironisnya, seringkali kita tidak sadar akan hal itu. Kita terlalu larut dalam perasaan. Terlalu sibuk memberi, hingga lupa bertanya, apakah aku benar-benar penting baginya? Video ini akan membantumu membuka mata, mengenali tanda-tanda bahwa mungkin kamu hanyalah pelarian dalam hidupnya. Bukan cinta sejatinya. Bukan yang sungguh-sungguh dia perjuangkan, tapi hanya seseorang yang datang di saat dia butuh pelampiasan perasaan. Mari kita mulai dengan tanda yang pertama. Tanda pertama, dia datang saat butuh, menghilang saat senang. Coba perhatikan pola kehadirannya dalam hidupmu. Apakah dia sering muncul saat sedang sedih, bingung, atau habis bertengkar dengan orang lain? Apakah dia mencarimu hanya ketika dia sedang merasa kesepian? Tapi saat semuanya baik-baik saja, dia seperti menghilang begitu saja? Seolah kamu tidak pernah penting saat hidupnya sedang stabil dan bahagia. Nah, ini adalah ciri klasik seseorang yang hanya menjadikanmu pelarian. Dia tidak benar-benar ingin bersamamu dalam jangka panjang. Dia hanya mencari kenyamanan sementara. Dan ketika hatinya sudah tenang, dia kembali ke kehidupannya seolah kamu tidak pernah ada. Sakit memang, tapi itu tanda yang tidak boleh kamu abaikan. Tanda kedua, dia jarang bertanya tentang dirimu. Ketika kamu bercerita, dia mendengarkan dengan setengah hati. Atau bahkan mengganti topik sebelum kamu selesai bicara. Dia lebih suka membahas dirinya sendiri, masalahnya, atau mantannya. Kamu hanya menjadi pendengar setia, tanpa pernah benar-benar dianggap penting. Dia tidak penasaran tentang harimu, keluargamu, atau mimpimu. Hubungan yang sehat itu saling peduli dan saling ingin tahu. Jika dia tidak tertarik dengan siapa dirimu sebenarnya, kemungkinan besar kamu bukan tujuannya. Kamu hanya seperti pengisi waktu. Orang yang pas pada saat dia butuh, tapi tidak pernah dia perjuangkan untuk dimiliki. Tanda ketiga, dia sering membicarakan mantannya. Kamu mungkin sudah pernah merasakan saat sedang ngobrol berdua, tiba-tiba dia menyebut nama mantannya, atau membandingkanmu dengan hubungan masa lalunya. Entah secara langsung atau tersirat, dia masih sering mengungkit kenangan bersama mantan. Ini tanda jelas bahwa hatinya belum benar-benar selesai dengan masa lalu, dan yang lebih menyakitkan, kamu dijadikan tempat pelampiasan emosinya. Kamu dijadikan semacam terapi gratis agar dia cepat move on. Tapi sebenarnya dia belum betul-betul hadir secara utuh untukmu. Dia belum siap mencintai seseorang yang baru, karena sebagian hatinya masih tertinggal di masa lalu. Kamu bukan cinta barunya. Kamu hanya jembatan agar dia bisa melewati rasa sakit itu. Dan begitu dia sudah sembuh, bisa saja kamu ditinggalkan begitu saja. Tanda keempat, hubungan kalian tidak jelas arah dan tujuannya. Kamu sudah memberikan segalanya. Waktu, perhatian, bahkan perasaan. Tapi ketika kamu bertanya tentang arah hubungan ini, dia selalu menghindar. Dia bilang, "Jo, jalani aja dulu." Atau, "Nggak usah diburu-buru." Ucapan itu terdengar manis, tapi sebenarnya bisa jadi penundaan yang disengaja. Dia tidak mau berkomitmen, karena memang tidak melihatmu sebagai seseorang yang akan dia perjuangkan. Bisa jadi, dia hanya menunggumu ada sampai dia menemukan yang lebih cocok. Kamu seperti cadangan, bukan prioritas. Dia merasa nyaman tapi tidak ingin membawa hubungan ini ke level yang lebih serius. Dan itu karena kamu bukan tujuan akhirnya. Kamu hanya tempat persinggahan, bukan tempat dia ingin menetap. Tanda kelima, kamu selalu yang memulai segalanya. Dalam hubungan yang sehat, inisiatif itu datang dari dua arah. Ada saling menyapa, saling mengabari, dan saling merindukan. Tapi jika kamu selalu yang pertama mengirim pesan, selalu yang bertanya kabar, selalu yang berusaha menjaga komunikasi, sementara dia hanya merespon seperlunya, atau bahkan kadang mengabaikan, itu tanda bahwa kamu yang lebih berjuang sendirian. Dan bisa jadi dia tidak terlalu peduli apakah kamu hadir atau tidak. Baginya kehadiranmu hanya berarti saat dia butuh. Saat dia sedang bosan, sepi, atau tidak punya siapa-siapa. Tapi saat dunianya penuh, kamu bukan lagi prioritas. Oh, kamu hanya semua tombol darurat, ditekan saat keadaan mendesak. Hubungan seperti ini tidak adil. Dan kamu layak mendapatkan yang lebih dari sekadar menjadi cadangan. Tanda keenam, tidak ada usaha untuk mengenalkanmu ke dunia nyatanya. Dalam hubungan yang serius, ada keinginan untuk membawa pasangan ke dalam kehidupan nyata. Dikenalkan ke teman-teman, dibawa ke acara keluarga, atau setidaknya disebut dalam obrolan sehari-hari. Tapi jika dia selalu menyembunyikanmu, tidakkah pernah mengunggah kebersamaan kalian,
tidak pernah menyebut namamu di depan orang lain, atau bahkan kamu merasa seperti rahasia yang harus disembunyikan, itu tanda besar bahwa kamu bukan seseorang yang dia banggakan. Atau lebih tepatnya, kamu bukan seseorang yang ingin dia pertahankan di masa depan. Dia menyembunyikanmu karena memang tidak melihatmu. Sebagai bagian dari rencana hidupnya, kamu kok hanya ada di balik layar. Tidak pernah benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Dan orang yang serius tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Tanda ketujuh, dia tidak pernah membahas masa depan bersamamu. Kamu sudah sering membayangkan masa depan bersama, berharap ada arah yang pasti. Menunggu ucapan tentang komitmen, rencana, atau setidaknya kejelasan. Tapi darinya, yang kamu terima hanya obrolan ringan, obrolan kosong tanpa visi jangka panjang. Setiap kali kamu mencoba membicarakan masa depan, dia terlihat gelisah. Dia mengalihkan pembicaraan. Atau bahkan berkata, "Nggak usah terlalu mikir jauh-jauh deh." Ucapan itu terdengar seperti dia ingin hidup mengalir. Tapi sesungguhnya itu hanya alasan untuk menghindar dari komitmen. Karena bagi dia, kamu bukan seseorang yang ingin dia ajak dalam hidup jangka panjang. Kamu hanya bagian dari fase hidup yang akan dia tinggalkan nanti. Dan saat waktunya tiba, kamu akan disisihkan tanpa peringatan. Tanda ke-8. Dia hanya datang ketika hidupnya berantakan. Setiap kali dia gagal, dia mencarimu. Setiap kali ada masalah, dia menghubungimu. Tapi saat semuanya berjalan baik, kamu seperti dilupakan. Dia datang dan membawa luka, lalu pergi saat sudah merasa lebih baik. Kamu dijadikan tempat buang emosi, tempat curhat, tempat bersandar, tempat menghapus air mata, tapi bukan tempat untuk membangun sesuatu bersama. Saat kamu butuh dia, dia mungkin tidak ada. Saat kamu hancur, dia bahkan bisa menghilang, karena peranmu bukan sebagai pasangan yang sejajar, melainkan sebagai penampung sementara untuk rasa sesaknya. Dan ketika beban di pundaknya sudah ringan, dia kembali menjauh, tanpa merasa perlu membalas kebaikan dan ketulusanmu. Tanda ke-9. Dia tidak pernah memberi kepastian tapi tak ingin kehilanganmu. Dia tak pernah menyebut kata cinta dengan sungguh-sungguh, tak pernah menjanjikan masa depan, tak pernah mengenalkanmu sebagai seseorang yang spesial dalam hidupnya. Tapi anehnya, dia juga tidak rela kalau kamu pergi. Setiap kali kamu ingin mundur, dia menahanmu dengan rayuan, dengan kata-kata manis, atau perhatian sesaat yang membuatmu bimbang. Dia tidak mencintaimu sepenuhnya, tapi juga tak ingin kamu jatuh ke pelukan orang lain. Karena kamu berguna baginya, sebagai pelipur lara, sebagai penampung rasa sepi. Bukan karena dia takut kehilanganmu sebagai pasangan, tapi karena dia takut kehilangan kenyamanan yang kamu berikan. Dan itu bukan cinta, itu hanya keegoisan. Hal penting seperti ini hanya akan membuatmu lelah secara batin. Kamu terus berharap, tapi yang kamu terima hanya keraguan. Tanda ke-10, kamu selalu merasa ada yang kurang, tapi tak bisa menjelaskan apa. Setiap kali bersamanya, kamu merasa senang. Tapi setelah dia pergi, hatimu kosong. Ada bagian dalam dirimu yang selalu merasa hampa. Kamu merasa diperhatikan, tapi juga diabaikan. Dicintai, tapi tidak benar-benar dimiliki. Seolah hubungan kalian menggantung di udara, tanpa pijakan yang kuat. Kamu sering menangis tanpa tahu alasan pastinya. Kamu sering bertanya pada diri sendiri, kenapa aku merasa tidak cukup? Itulah efek dari hubungan yang tidak sehat. Karena jauh di dalam hati, kamu tahu, kamu tidak sedang dicintai dengan tulus. Kamu hanya mengisi kekosongan hatinya, bukan menjadi bagian dari isi hidupnya. Dan naluri hatimu sudah memberitahumu sejak awal, hanya saja kamu terlalu takut untuk mendengarkannya. Tanda ke-11. Dia bahagia saat kamu ada, tapi tak berjuang saat kamu pergi. Kamu pernah coba menjauh, coba berhenti memberi perhatian, coba menghilang dari kehidupannya. Dan saat itu terjadi, dia diam saja, tidak mencarimu, tidak mempertanyakan kepergianmu, tidak mencoba mempertahankanmu. Mungkin dia akan menghubungimu setelah beberapa waktu, tapi bukan karena dia takut kehilanganmu, melainkan karena hidupnya kembali sepi dan butuh pelampiasan baru. Dia hanya ingin kamu ada saat dia butuh, bukan karena cinta yang sesungguhnya. Orang yang benar-benar mencintaimu akan takut kehilanganmu. Dia akan berjuang saat kamu mulai menjauh, tapi dia tidak. Dia membiarkanmu pergi seolah kamu bukan siapa-siapa. Dan itu adalah tanda paling nyata bahwa kamu hanya pengisi kekosongan. Bukan seseorang yang dia perjuangkan dari hati. Sahabat warna kehidupan, jika dari 11 tanda ini kamu merasakan lebih dari satu, mungkin sudah saatnya kamu berhenti bertanya apakah dia mencintaimu, dan mulai bertanya, kenapa kamu terus bertahan di hubungan yang tidak membuatmu merasa dicintai? Jangan biarkan dirimu menjadi tempat pelarian. Seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berniat tinggal. Kamu berhak mendapatkan cinta yang utuh, bukan sisa dari masa lalunya.
Kamu layak dicintai sepenuhnya, bukan dijadikan pengisi sementara. Lepaskan yang hanya datang untuk singgah, agar kamu bisa memberi ruang bagi seseorang yang datang untuk tinggal. Oh, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang tidak yakin akan keberadaanmu.